Berita Gereja Sepekan. Senin hingga Sabtu pukul 5 pagi, doa pagi di GBI Diaspora. Senin pukul 5 sore, persekutuan doa di GBI Diaspora. Selasa pukul 5 sore, persekutuan pribadi terpandu wanita Bethel Indonesia di rumah masing-masing. Pukul 5 sore, persekutuan doa di GBI Diaspora. Rabu pukul 5 sore, persekutuan pribadi terpandu mesbah keluarga di rumah masing-masing. Persiapkan diri Anda untuk ibadah terpandu dalam memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis, tanggal 21 Mei, pukul 7 pagi di rumah masing-masing. Dan jangan lupa untuk melibatkan diri Anda dalam doa bersama menyambut Hari Pentakosta pada tanggal 22 hingga 23 dan 25 hingga 30 Mei pukul 5 sore di GBI Diaspora. Dukung dalam doa rencana ibadah bersama pertama kali pada tanggal 14 Juni 2020. Minggu pukul 7 pagi, ibadah raya di rumah masing-masing. Pukul 9 pagi, ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Sekian berita gereja dalam satu pekan ini. Selamat hari Minggu. Shalom saudara. Dalam kesempatan ini kita patut bersyukur kalau Tuhan
masih mengizinkan kita untuk boleh beribadah kepadanya dalam keterbatasan kita. Dan kiranya kemurahan Tuhan senantiasa ada dalam diri kita, dan saya harap setiap kita tetap dalam kondisi sehat-sehat saja. Baiklah, kita akan mulai firman Tuhan saat ini dan kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur jika saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang kepadamu, dan secara khusus kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu, sebab kami tahu firman-Mu itu yang akan terus meneguhkan iman kami kepadamu di tengah-tengah situasi yang tidak kami harapkan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau beracara dalam setiap pribadi lepas pribadi, dan kami percaya Roh Kudus akan terus menolong kami untuk boleh melihat kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, saat ini kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang menjadi teks kita saat ini, yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Mari kita akan baca bagian ini secara bergantian. Saya akan bacakan ayat yang ke-25, kemudian Bapak Ibu semuanya akan bacakan ayat yang ke-26 dan seterusnya sampai ayat yang ke-34. Judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Ayatnya yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34 kita akan baca secara bersama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini judul daripada khotbah saya adalah yang utama dalam hidup. Situasi yang dialami seseorang bisa mempengaruhi arah hidup orang tersebut, dan hal ini bisa membuat prioritas dalam hidupnya berubah-ubah. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup seseorang akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat di dalam perikop yang kita baca ini, ketika Yesus mengajarkan tentang hal kekhawatiran kepada para murid dan orang-orang yang saat itu sedang ada di sekitar Yesus, dia bukan asal mengajar. Karena dia adalah seorang rabi, dia tidak hanya sekedar mengajar untuk melakukan apa yang menjadi aktivitasnya setiap hari, tetapi dia tahu bahwasanya orang-orang Israel, secara khusus orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada saat itu, mereka sudah mulai kehilangan arah. Mereka sudah mulai kehilangan daripada tujuan utama daripada kehidupan mereka, sehingga fokus hidup mereka bukan lagi pada
apa yang menjadi fokus Allah dalam kehidupan kita. Mari coba kita melihat di dalam Matius pasalnya yang keempat, untuk kita bisa melihat latar belakang orang-orang yang saat itu diajar oleh Yesus. Matius pasal yang keempat ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-25. Kita akan baca bagian ini secara bersama-sama. Ayat yang ke-23 dari Matius pasal yang keempat dikatakan di sana, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang sungai Yordan. Kita melihat bahwasanya kondisi orang-orang yang saat itu diajar oleh Yesus, mereka bukanlah orang yang dalam kehidupannya baik-baik saja. Dikatakan mereka adalah orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Kondisi inilah yang membuat mereka sudah tidak lagi memprioritaskan Tuhan dalam diri mereka, walaupun mereka adalah termasuk bangsa pilihan. Kita melihat bahwasanya orang-orang Israel dipilih oleh Allah untuk menjadi bangsa yang pada akhirnya Allah berkehendak supaya melalui bangsa ini ada banyak orang-orang dan bangsa-bangsa yang mengenal Allahnya orang Israel. Sebagai bangsa pilihan, nampaknya tidak secara otomatis mereka harus hidup berkelimpahan secara materi. Namun fakta yang terjadi adalah hal-hal yang bersifat materi itu justru menjadi persoalan mereka. Mereka hidup dalam keterbatasan, mereka hidup dalam kemiskinan, bahkan kita melihat latar belakangnya mereka hidup dalam berbagai persoalan yang terjadi dalam diri mereka. Sehingga fokus hidup mereka sudah bukan lagi Tuhan, tetapi apa yang ada di dalam diri mereka, yaitu masalah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nampaknya kondisi ini juga yang membuat mereka sudah tidak lagi peduli dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka berfokus pada bagaimana caranya mempertahankan hidup, bagaimana caranya mereka bisa tetap melakukan aktivitas di tengah-tengah situasi yang sebenarnya mereka juga tidak menginginkan hal itu. Ya, mereka harus memperjuangkan dirinya untuk bagaimana bisa menghidupi dirinya sendiri dan juga keluarganya, sehingga di titik tertentu menjadikan tujuan Allah dalam diri mereka itu sudah diabaikan, dan bahkan mereka sudah tidak lagi menghiraukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan utama di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya itu bukanlah tujuan yang asalnya dari dalam diri kita, tetapi yang tujuan yang utama itu muncul dari pencipta kita. Siapa itu? Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan melihat bagian yang pertama. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita buka di dalam bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26. Kalau sudah ketemu semuanya, kita akan baca bersama-sama Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-26. Di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita melihat bahwasanya Alkitab mengatakan manusia diciptakan
menurut gambar dan rupa Allah, ya, menurut gambar dan rupa Allah. Bahwasanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kata menurut itu artinya adalah manusia diciptakan sesuai dengan atau mengikuti pola dan rupa Allah. Sekali lagi saya ulangi, kata menurut itu artinya adalah manusia diciptakan sesuai dengan atau mengikuti pola gambar dan rupa Allah. Apa yang dimaksud dengan gambar Allah? Mari kita buka di dalam satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayatnya yang ke-15. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 kita akan baca secara bersama-sama. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dikatakan bahwasanya dalam Kolose ini gambar Allah itu tidak lain adalah anak Allah sendiri atau firman Allah dalam artian logos, firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Dan kita juga bisa melihat di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-14. Kita juga akan sekali lagi baca bersama-sama saat ini. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat yang ke-14 dari Injil Yohanes yang pertama ini menunjukkan bahwasanya firman itu telah menjadi manusia, ya. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi tidak lain tidak bukan bahwasanya yang dimaksud dengan gambar Allah itu adalah firman yang menjadi manusia yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus. Sedangkan rupa Allah, ya, rupa Allah adalah anak Allah atau firman Allah sendiri dalam artian logos. Kita juga bisa melihat bagian ini di dalam Filipi pasal yang kedua. Kita akan buka di dalam Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Kita akan baca secara bersama-sama dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-6 perhatikan baik-baik. Yang walaupun dalam rupa Allah. Kita melihat yang dimaksud di sini adalah firman yang menjadi manusia yang kita kenal dengan Yesus. Rupa Allah yang dimaksudkan adalah Yesus sendiri. Ya. Firman yang menjadi manusia. Jadi kalau kita melihat pola asli daripada manusia ketika diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu maksudnya adalah manusia diciptakan sesuai dengan pola firman Allah, logos, yang juga adalah Allah sendiri. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat pola asli dalam diri kita itu adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu kita harus memahami hal ini, sehingga hal ini akan menentukan tujuan daripada hidup kita. Siapa yang terutama dalam kehidupan kita. Dengan demikian jelas bahwa tujuan manusia diciptakan adalah dipanggil untuk ambil bagian dalam kodrat ilahi, dan tujuan ini datangnya dari Allah, bukan dari diri manusia. Kita bisa melihat di dalam bagian firman Tuhan kembali, yaitu di dalam suratan Petrus, 2 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-4. 2 Petrus yang pertama ayatnya yang ke-4 kita akan baca bersama-sama. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita
janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh ambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwasannya sesuatu yang berharga itu yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Tujuan utama di dalam diri kita itu adalah bagaimana kita bisa manunggal dengan Tuhan kita. Dengan demikian, manusia diberi anugerah kekuatan moral dalam ketaatan pada kehendak ilahi dan iman kepada Allah untuk memiliki kemampuan moral pada dirinya yang merupakan refleksi dari sifat-sifat Allah sendiri, ya, atau yang disebut dengan gambar Allah, sehingga manusia bisa manunggal dengan firman Allah dalam artian logos. Siapa itu? Yesus. Seperti halnya Allah Tritunggal. Kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-30. Kita akan baca sekali lagi bersama-sama. Injil Yohanes 10 ayat yang ke-30 dikatakan di sana, Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Firman Allah dan Bapa adalah satu. Sama halnya seperti kita antara kita dengan pikiran kita yang tidak akan bisa terpisahkan. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti halnya Allah Tritunggal yang kita kenal, yang tidak bisa dipisah-pisahkan, demikianlah ketika Allah menjadikan kita, ketika Allah menciptakan kita, Allah mau supaya kita menjadi satu dengan Dia, menjadi satu dengan firman-Nya, supaya kita boleh ambil bagian dalam kodrat ilahi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwasanya ketika Allah menciptakan kita manusia, tujuan Allah begitu mulia. Namun kalau kita melihat bahwasanya manusia lebih memilih untuk melanggar aturan Allah, maka manusia harus menanggung perbuatannya karena keputusannya tersebut. Kita melihat di dalam satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Kita akan baca sekali lagi bersama-sama dari Kejadian pasal yang ketiga ayat 17 sampai yang ke-19. Ayat yang ke-17, firman Tuhan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia harus bekerja untuk mempertahankan dirinya supaya tetap hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang kita baca ini menceritakan bahwasanya sekonsekuensi dari apa yang dilakukan oleh manusia, mereka tidak mau taat kepada kehendak Allah, maka pada saat itulah fokus hidup manusia mulai terpecah. Mereka sudah tidak lagi berfokus kepada Tuhan ketika seperti halnya mereka jatuh ke dalam dosa, tetapi mereka harus berusaha
mencari cara bagaimana mereka harus kembali lagi masuk ke dalam taman yang ada di Eden tersebut. Dan di samping itu mereka juga harus mempertahankan hidup mereka, yaitu bekerja. Artinya mereka harus bekerja, namun ketika mereka bekerja sudah bukan lagi berfokus kepada Tuhan, tetapi berfokus kepada diri sendiri supaya mereka tetap bisa hidup. Karena apa? Mereka harus bekerja, dan ketika mereka melakukan pekerjaan itu sudah bukan lagi sesuatu hal yang menggairahkan, bukan lagi menjadi pekerjaan yang menyenangkan, tetapi pekerjaan itu disertai dengan sesuatu hal yang membuat mereka semakin berat. Ya, berpeluh, mereka harus berjuang lebih lagi hanya untuk mempertahankan hidup mereka. Manusia hidup dengan kebenarannya sendiri saat itu, tetapi yang terjadi justru semakin mereka hidup dengan kebenarannya sendiri, mereka semakin jauh dari Allah. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan mengatakan di sana, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kita bisa melihat bahwasannya ternyata mereka semakin jauh daripada Allah, dan keterpisahan dengan pola aslinya, ya, pola asli manusia itu adalah Tuhan sendiri. Maka manusia itu semakin keluar dari jalur Allah, sehingga mereka tidak lagi peduli dengan tujuan Allah dalam diri mereka, dan bahkan mereka sendiri sudah kehilangan, ya, mereka sudah kehilangan daripada program Allah tersebut. Sehingga manusia hanya memikirkan dirinya sendiri, ya. Mereka hanya selalu berpikir pada sesuatu yang terdalam di dalam dirinya, kenyamanannya sendiri, ya. Bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana bisa mereka menerima kenyamanan dari apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lantas bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah sejauh ini tujuan Allah di dalam diri kita itu sudah kita lupakan? Jika hal itu yang terjadi di dalam diri kita, selama masih ada kesempatan, mari kita memperbaiki diri kita. Ya, mari kita memperbaiki diri kita. Tuhan masih membuka kesempatan di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak kita harapkan. Kita tidak bisa bertemu dengan saudara-saudari seiman yang lainnya, kita tidak bisa beribadah di gereja. Tetapi hendaklah ini kita tangkap sebagai kesempatan untuk Tuhan mau memperbaiki diri kita kembali. Tujuan-tujuan Tuhan di dalam diri kita yang sudah kita lupakan dan kita lebih mengutamakan tujuan kita, hendaklah itu kita perbaiki kembali. Masih ada waktu untuk kita bisa memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan, supaya kita bisa ambil bagian di dalam kodrat ilahi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian yang ketiga, kita melihat bahwasannya kehadiran Yesus bertujuan untuk mengembalikan hubungan antara manusia dengan Allah yang sudah rusak. Oleh sebab itu, mari kita kembali di dalam teks kita, di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, secara khusus mari kita fokuskan perhatian kita di ayat yang ke-33. Kita akan baca sekali lagi ayat yang ke-33. Dikatakan di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat daripada latar belakang orang-orang yang saat itu diajar oleh Tuhan Yesus, di mana mereka yang sudah kehilangan daripada arah atau tujuan utama dalam kehidupan mereka, maka ayat 33 ini muncul bukan tanpa sebab, ya. Tetapi ayat 33 ini muncul hasil daripada apa yang diamati oleh Tuhan Yesus. Secara khusus bagaimana kehidupan daripada orang-orang Israel yang mereka adalah umat pilihan Allah, yang seharusnya mereka hanya berfokus kepada Allah, tetapi justru fokus hidup mereka bukan lagi kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwasannya
Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini tentang kerajaan Allah itu bukan berbicara soal tempat. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-12, Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-28, mari kita akan membuka dan bacanya bersama-sama dari Matius 12 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus saat ini, secara khusus di Matius pasal 12 ayat yang ke-28 tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang tempat, tetapi berbicara tentang suatu pribadi yang dikuasai oleh Roh Allah. Ini berbicara tentang bagaimana kehidupan manusia yang pertama kali, yang itu tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang sudah tercemar dengan dosa. Berbicara tentang manusia yang pertama kali yang tidak tercemar dengan dosa, yang fokus hidupnya hanya kepada Allah. Segala sesuatu yang dia lakukan itu hanya berprioritas kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang mau Tuhan kembalikan secara khusus di dalam kehidupan kita. Allah mau mengembalikan pola asli kita. Itu yang harus menjadi tujuan utama di dalam diri kita. Kerajaan Allah itu akan kita terima, atau setiap orang akan bisa menerima kerajaan Allah itu kalau dia menyatu dengan kedatangan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Inilah yang disebut dengan keselamatan secara konkret. Ya, keselamatan secara konkret ketika kita menyatu dengan kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Keselamatan secara konkret itu hanya bisa kita terima dengan cara beriman kepada Yesus Kristus. Kita akan melihat ayatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayatnya yang ke-12. Kita akan baca secara bersama-sama Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-12, 1-3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Firman Tuhan jelas bahwasanya mengatakan keselamatan tidak bisa diperoleh dengan jalan lain kecuali melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena keselamatan itu berbicara tentang bagaimana kita ini bisa manunggal, menjadi satu dalam kelahiran, dalam kematian, dalam kebangkitan dan kenaikan Yesus. Yang itu harus ada di dalam diri kita. Di luar itu tidak bisa. Keselamatan di luar Kristus tidak ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan dampak daripada manunggal dengan kedatangan, kematian, kebangkitan, atau yang kita sebut dengan keselamatan secara konkret itu adalah kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah, atau yang mungkin lebih familiar kita kenal dengan kita nanti akan masuk di dalam surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari prioritas di dalam diri kita adalah bagaimana kita ini bisa manunggal dengan Tuhan kita. Kita benar-benar mewujud nyatakan, merefleksikan gambar Allah itu di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwasanya pola asli dari kita manusia itu adalah firman Allah. Oleh karena itu seharusnya yang menjadi prioritas atau yang utama dalam hidup kita adalah manunggal dengan Allah dalam ketaatan penuh kepadanya. Ya. Manunggal dengan Allah dalam ketaatan penuh kepadanya. Hendaklah masalah hidup kita, makanan, minuman, pakaian, sandang pangan, dan lain sebagainya, dan juga termasuk yang sedang kita alami di bangsa kita, dan juga yang dialami oleh negara-negara yang ada di muka bumi ini, yaitu COVID-19, itu tidak menjadikan arah utama hidup kita ini bergeser. Kita tahu bahwasanya persoalan ini
dampaknya begitu luar biasa secara khusus COVID-19 ini. Tetapi hendaklah kita tetap memandang kepada Tuhan. Hendaklah kita tidak berfokus pada masalah hidup kita, tidak berfokus pada masalah yang sedang ada di luar sana, yaitu tentang COVID-19. Tetapi kita tetap berfokus kepada Allah. Tujuan Allah menciptakan kita dan tujuan Yesus datang ke dunia, yaitu supaya kita bisa manunggal dengan Allah. Oleh sebab itu, mari kita belajar senantiasa tetap memfokuskan hidup kita hanya kepadanya, sebab untuk itulah kita diciptakan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, tetapi hendaklah kita boleh mempergunakan kesempatan ini untuk kita boleh kembali lagi pada pola asli kita, yaitu Allah sendiri. Dan saya percaya di kesempatan ini Tuhan akan menolong kita untuk kita boleh belajar menjadi pribadi-pribadi yang bisa manunggal dengan firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Mari kita jadikan momen ini sebagai introspeksi diri dan kesempatan untuk kita terus membangun hidup kita di dalam Tuhan. Karena yang utama di dalam hidup kita adalah Tuhan. Kita akan mengakhiri firman Tuhan saat ini dan kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu saat ini, Engkau mengingatkan kepada kami bahwasannya kami adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Engkau memiliki program supaya setiap kami boleh manunggal dengan Engkau, menjadi satu dengan Engkau, sehingga kami boleh ya Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang mewujudkan gambar dan rupa Allah itu di dalam hidup kami. Sebab kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami di situasi yang tidak pernah kami harapkan, dan mungkin situasi yang sulit yang seperti kami hadapi saat ini. Engkau masih tetap berikan jalan keluar kepada kami untuk kami boleh belajar menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap umat-Mu, secara khusus yang ada di GBI Diaspora Batu, dan juga umat-umat-Mu yang ada di Kota Batu ya Tuhan, dan secara khusus setiap warga negara Indonesia yang saat ini masih Tuhan izinkan untuk kami boleh berjuang melawan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah meneguhkan kami
Biarlah kami tetap boleh belajar hidup di jalur-Mu. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu saat ini, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah sidang jemaat, kedangkanlah kedua belah tangan saudara dengan penuh keyakinan, karena Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ia akan menganugerahkan damai, sejahtera, sukacita yang berasal dari surga. Dan terimalah ketenangan, terimalah keteduhan yang berasal dari Tuhan. Dan pada saat ini kami sambut berkat itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kata firman-Mu yang telah